Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di sini di acara ngobrol santai ya. Kita masih pembukaan. Jadi gua mau perkenalan diri dulu. Nama gua Ramadan dan di sini gua gak sendiri ya. Gua ditemenin sama temen gua. Gua David. Ya, namanya David. Kita akan berdiskusi soal Nggak diskusi. apa? Ngobrol santai ya. Ya. Ngobrol santai tentang hal-hal yang terjadi di kalangan masyarakat. Masa lalu. Masyarakat. Masyarakat Oh, masyarakat kan punya masa lalu, punya apa kan. Oke. Ya kita ngobrol santai aja lah, hiburan buat keadaan seperti sekarang ini kan. Keadaannya lagi bekerja di rumah, apa-apa di rumah weh. Jadi di rumah aja gitu. Iya, di rumah aja. Termasuk ngehubungin pasangan juga di rumah aja gitu. Iya, soalnya banyak kasus gara-gara Kasus. iya, kasus COVID ini. Kasus Banyak COVID. yang putus ya, gak tahu kenapa. Hubungan. Hah? Hubungan yang putus. Bisa jadi. Dan di kasus COVID ini banyak yang positif. Positif apa? Di rumah aja. Oh, kirain positif gak punya uang. Pasti. So gue mau nanya kabar dulu nih. Gimana kalian, sehat? Semoga sehat ya. Jaga kesehatan. Bukan ingetin mantan. Ya, boleh. Jangan banyak-banyak stalking ya. Biar Apalagi sehat. pas masa karantina ini ya berat lah. So daripada banyak bacot kemana kemari, ya udah kita mulai aja. Di sini gue mau bahas topik tentang apa sih tadi nggak? Topik tentang apa? Lalu. Masa lalu pasangan tuh sebenarnya penting gak sih? Kalau kita kan memulai hubungan dengan seseorang, yaitu pasangan, kira-kira bercerita tentang masa lalu tuh penting gak sih? Apa sebaiknya jangan? Masa lalu ya. Bentar dulu, gue jadi sisi yang pro, lu yang kontra ya? Gue yang kontra aja. Oh. Udah gue yang kontra. Gue yang kontra berarti gue yang pro ya. Berarti gue pro untuk cerita dulu. Gue yang kontra. Silakan. So kita mulai aja. Masa lalu. Coba definisi masa lalu tuh apa sih? Tahu nggak? Masa lalu dari definisinya ya pembelajaran sih. Pembelajaran, oke. Pembelajaran buat gimana sih kita ke depannya, dan istilahnya masa lalu tuh kalau misalkan dijadiin pelajaran buat kita, ya semoga aja kita ke depannya lebih baik seperti itu. Dan Kalau menurut Tolopedia ya, dia oke. masa lalu tuh sebuah kejadian yang ada di masa lampau yang mempengaruhi buat masa depan. Nah, kira-kira buat begitu. di masa depan. Nah, itu kejadian-kejadian masa lalu. Bukan, tapi kan ada sebagian orang yang istilahnya stuck di masa lalu, meskipun masa lalunya udah berangsur pulih, tetapi dia maksudnya masih membawa-bawa masa lalu di masa yang istilahnya masa sekarang lah gitu. Kalau menurut gua sih itu tergantung orangnya ya. Kalau gitu, dia kan ngerasain masa lalu mungkin gak baik gitu ya, agak kelam gitu. Kalau dia udah pulih terus dia malah menutup diri, nggak nutup diri ke masa depan, ya menurut gua ya salah orangnya sih. Nggak salah orang ya, mungkin sifat orangnya ya kayak gitu. Jadi ya gue punya masa lalu, ya mungkin gue akan tetap kayak gini meskipun gue udah punya masa depan yang istilahnya agak lebih gitu. Oke. Agak lebih baik daripada masa lalu itu. Ya ini out of topic ya, balik lagi ke topik. Jadi gini, menurut Bro David nih, kira-kira penting harus gak sih ngomong masa lalu kita kepada pasangan yang baru gitu? Menurut lu penting gak sih? Ada dua sisi, penting dan enggak. Ya kalau misalkan penting tuh kalau misalkan kita ngadepin hubungannya dengan misalnya ya serius lah misalkan.
gue mau nyerita nih kayak misalkan ke si ceweknya gitu kan, gue punya masa lalu gini 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 dan gue berharap yang jadi pasangannya nggak ngelakuin apa yang dilakukan pasangan sebelumnya ke gue, maksudnya gitu. Seperti itu sih. Tapi yang enggak pentingnya tuh kayak yang ya udahlah itu masa lalu, udah lupain aja yang kayak gitu. Tapi kan ada tipe-tipe orang yang pokoknya gue kalau mau bersama ya lu harus ceritain dulu masa lalunya kayak gimana. Kalau menurut gue nih, pentingnya ngomongin masa lalu tuh supaya kedepannya tuh jadi lebih baik lagi gitu. Dia kan udah tahu, dia kan udah cerita nih masa lalunya kayak gimana, masa-masa sama yang sebelumnya kayak gimana. Nah dari sana tuh kita bisa ambil positifnya lah, pelajaran positifnya Buat kedepannya ya gitu. buat kedepannya. Oke. Soalnya emang kejujuran tuh kan penting kan dalam sebuah hubungan tuh, nggak bisa bohong lah. Emang kepercayaan, kejujuran kan emang penting. Tapi kan ada tipe-tipe orang yang kadang gini, lagi deket nih misalkan ya, lagi PDKT terus ceritain masa lalunya, niatnya kan buat baik kedepannya gitu. Tapi kan pas dia dengar masa lalunya kayak gimana, dia malah mundur gitu, malah nggak jadi ngedeketin. Masa lalunya kayak seperti apa dulu? Misalnya kalau misalkan masa lalunya diselingkuhin, Ya beda tergantung, sama masa lalu yang menyelingkuh gitu, selingkuh gitu istilahnya gitu. Jadi kan tergantung beda masalahnya dengan dulu. persepsi masa lalu itu. Tapi kan ada orang yang gua mah gak mau sama dia mah udah kayak gini gini gini. Lu suka denger gak sih orang-orang yang ngomong Iya, kayak gitu? pernah dengar. Tapi istilahnya gini, masa lalunya positif atau negatif. Kalau misalkan yang negatif, kadang ada seseorang yang misalnya mendengar masa lalu yang seperti itu langsung tiba-tiba mundur gitu aja. Karena apa? Karena nggak mau si hubungan dia itu ya sama kayak masa lalunya dia juga gitu. Tadi kan ada masa lalu kan ada dua kan, tadi Yang udah negatif dijelasin yang dan negatif sama positif. Mm. Ya kalau masa lalu positif mah ya mungkin setiap orang juga pasti nerima lah. Mm-mm. Bener gak sih? Masa lalu positif gak diterima kan? Tapi Tapi kadang, kan yang jadi kontra tuh masa lalu yang negatif. iya, masa lalu yang negatif tuh kadang ada yang istilahnya ya udahlah, mungkin ya masa lalunya dia kayak gitu, ya mungkin istilahnya aku mungkin harus bisa nerima dia dengan apa adanya gitu. Meskipun ya masa lalu dia perih atau istilahnya masa lalu dia dengan tanda kutip yang negatif gitu. Iya. Gua ambil contoh aja kali ya biar agak jelas yang negatif tuh kayak gimana. Jadi misalkan nih lu ngedeketin cewek nih Bro David ya. Oke. Nah ternyata si cewek tuh pernah melakukan sesuatu Sampai ya kayak gitulah. Kalian pasti ngerti kan apa yang diomongin. Oke, Nah, iya. Menurut Bro David, lu kira-kira bisa nggak sih terima masa lalu dia? Apa dia harus kayak gimana? Kalau misalkan gini ya, pernah baca juga kalau misalkan ya istilahnya kita gini, komitmen itu, tahu komitmen kan Bro Ramadan, tahu komitmen. Komitmen tuh kayak gini, kalau misalkan kita minta si dia jangan chatan sama yang lain, gue juga harus nerima dia gak chatan sama yang lain. Tapi kalau misalkan kita tulus tahu kan, tulus tuh kayak gini, meskipun dia mau chatan sama yang lain atau ngelakuin apapun sama yang lain, gue tugasnya cuma mencintai lo dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun dari dia. Seperti itu Bro Ramadan. Iya, tapi kan ini konteksnya kan lu baru kenal nih, lu baru PDKT nih ya. Terus lu tahu masa lalu dia tuh kayak gimana, pasti kan ada rasa kayak gimana gitu. Pasti mempengaruhi kan ke depannya kan. Iya, oke, mempengaruhi. Ya mungkin kalau misalkan pernah teralami juga, dan mungkin buat pelajaran juga ke depannya ketika dia punya masa lalu dan kita istilahnya lagi berantem kecil dan bakal menjadi berantem besar ketika kita sudah mengungkit masa lalunya seseorang. Seperti itu. Gitu. Pasti bakal seperti itu. Karena terkadang ya istilahnya pasangan kita pun ya saling ego
saling mempertahankan ego mereka sehingga mereka nggak mau tahu yang penting aku harus menang, yang penting aku dalam topik ini ya harus dalam posisi yang pertama, jangan ngalah atau jangan mundur, ya segimanapun ya harus bisa membalikan dengan kondisi keadaan tersebut. Ya makanya kadang cewek itu kadang ketika berantem dikit gini kadang tiba-tiba membawa masa lalu, dan masa lalu itu ya buat kita tiba-tiba oh iya gue pernah gini, oh iya ya gue pernah gitu, dan di situ kita kadang mikir kenapa sih dia nggak pernah bisa ngertiin kita, seperti itu sih. Dan kata-kata juga gitu, rata-rata ya. kata-kata. Kalau jadi gitu tuh menurut pandangan Bro David ya, tentang masa lalu mempengaruhi hubungan ya. Pengaruhi, bener mempengaruhi. Iya sih pasti mempengaruhi, tapi kan kita tuh harus punya apa ya, hati yang besar buat nerima gitu. Kita Hati yang juga besar harusnya buat udah nerima. tahu kalau misalkan resiko ya, bisa disebut resiko sih, ketika kita ngedeketin cewek, kita PDKT, terus kita ya sekilas tahu lah dia dulunya kayak gimana, ya itu udah resiko. Lu mau ngedeketin ya lu mau nggak mau ya harus nerima. Ya gimana ya kalau misalkan melihat dari sisi dewasanya aja, melihat dari sisi dewasanya seseorang, seperti itu sih. Melihat dari sisi dewasanya seseorang bagaimana, dan cara nanggapin suatu masalah itu bagaimana sih. Emang masa lalu tuh diibaratkan apa ya, sebuah apa sih, Buah si malakama. nggak buas ya, tergantung tergantung apanya kayak dulu, iya. apa dulu masa lalunya, seperti itu sih ya. Dan udah masa lalu ini Yes. Sebenarnya kalau lebih enak tuh kita harus ada ini, apa ya, sudut pandang dari si cewek. Kayaknya lebih seru deh kalau misalkan kita podcast ngobrol-ngobrol, iya, ada sisi cewek, jadi jangan iya, pernah supaya solusinya tuh dapet gitu ya. solusi dari pihak ceweknya kayak gimana, solusi dari pihak ceweknya kayak gimana pun dapet feelnya tuh dapet. Ya mungkin next time lah kita mau istilahnya Ya kita datengin cewek yang punya masa lalu yang kayak kita ambiar. emang gua ambil, Gua sih yang ambiar, makanya gua bilang kayak gitu. lu kan ini apa, sobat patah hati Sobat patah hati yang selalu setia meskipun hati terluka. ya. Emang bener ya kalau ngomongin hubungan tuh gak ada habisnya. Gak akan pernah ada habis deh, gak akan pernah ada habis segimanapun. Tapi masa lalu tuh kalau diomongin gak diomongin, baiknya kayak gimana sih kalau menurut lu? Baik diomongin apa jangan? Kalau misalkan Lagi posisinya lagi ngedeketin atau enggak? bebas ya, kalau misalkan misalnya cowok atau cewek, menurut lu baiknya harus diomongin gak sih masa lalu ya ke pasangan kalian? Pas ngedeketin atau Iya, lagi istilahnya misalkan udah lagi udah hubungannya pacaran. udah lama Ya kira-kira udah beberapa bulan. ya. Istilahnya kalau misalkan udah kayak gitu, jujur tentang masa lalu kita seperti apa. Lebih baik bicara gitu. Lebih baik bicara daripada, lebih baik kita yang beritahu daripada dia tahu dari orang lain. Karena coba rasanya Rasanya berbeda deh, rasanya tuh beda kalau misalkan kita ngasih tahu ke dia dan dia tahu dari orang lain. Kalau misalkan kita ngasih tahu dia, seenggaknya kita mau jujur tentang masa lalu kita. Tetapi kalau misalkan dia taunya dari orang lain, omongan orang lain tuh kadang berbeda dengan fakta yang kita rasakan sekarang. tapi kalau menurut gua ya sebaiknya jangan diomongin aja sih kalau menurut gua. Kenapa? Soalnya kan namanya juga masa lalu kan. Kalau misalkan masa lalunya negatif gitu, bukan negatif sih ya, kurang baik gitu, Kurang baik ya. bahasanya kurang baik, sebaiknya gak usah diomongin aja sih, gak usah diceritain. Bukannya kita harus jujur dalam segala hal apapun. Iya, emang segala sesuatu tuh emang harus jujur, tapi kan ada
hal-hal tertentu yang kita tuh gak harus jujur gitu. Bukan gak harus jujur sih, tapi Gak harus sebaiknya kita diceritakan. ya gak usah kasih tahu aja, kecuali emang si pasangannya nanya Nah. terus. Kalau misalkan emang dia kepo gitu, pengen tahu, nanya-nanya terus sampai berantem Oke. berapa lama, nah baru Itu efek dari dia tahu dari orang lain kayak gitu. tapi dengerin dulu kayak gini bro, kalau misalkan kita pasti jujur gitu diceritain masalah kita tuh kayak gimana, ntar malah takutnya si cewek tuh pas ada masalah gitu ya, si cewek tuh enggak, si cewek atau si cowok ya, pasti mungkin masa lalunya gitu, apalagi yang masa lalu kurang baik gitu, pasti kan itu mempengaruhi banget kan, mempengaruhi kan. Mempengaruhi, tapi bagi ke awal ya dia menerima kita atau Iya, gitu sih. emang sulit sih kalau menurut gue ya. Ya yang penting jujur dari awal. Nah, gini contoh aja ya, misalkan lu ngedeketin cewek nih, terus masa lalu lu tuh kurang baik lah. Nah, pas lu jujur terus si ceweknya pergi kayak gimana? Jujur dan ceweknya pergi ya berarti dia nggak mau nerima kita apa adanya. Dan berarti pemikiran dia tuh masih istilahnya belum dikatakan bisa dewasa dalam menghadapi masalah. Tapi bukannya egois ya kalau kayak gitu. Soalnya kita udah jujur nih, dia mau nerima mau enggak kan itu kan haknya dia kan. Iya, memang haknya Iya. dia. Tetapi Kenapa? kalau misalkan haknya dia, kenapa dia ngedeketin gua? Maksudnya kenapa dia nerima gua dari awal? Kalau misalkan dia nggak mau nerima kita apa adanya, Soalnya kayak kan dia gitu. kan belum tahu kan, masalahnya kan gitu kan. Kan dia masanya belum tahu. Nah, Tapi pas kan udah berarti tahu, konsekuensinya dia datang ke kita atau kita datang ke dia ya istilahnya bisa menerima apa adanya dia, menerima apa adanya kita. iya pengennya kayak gitu Pengen kan. ya kan? Pengennya. Tapi kan semua hal kan Perlu. nggak selalu dalam rencana gitu. Pasti kalau dia pergi terus dia ninggalin kan harus kayak gimana, itu kan haknya dia kan, buat dia stay sama kita atau dia ninggalin kita kan. Iya. Kenapa kita harus berasumsi bahwa kok lu nggak nerima gua sih, gua yang kayak gini, padahal kan itu haknya dia kan buat memilih. Iya, cuman kan pasti istilahnya kalau misalkan kita dari masa pendekatan kita kan langsung nyerita gini berarti kalau misalkan toh dia tahu tentang masa lalu kita terus dia istilahnya melanjutin tentang kita dan tiba-tiba di tengah hubungannya istilahnya ya dia mundur, berarti ya gitu dia nggak nerima kita apa adanya. Oke, so kita santai dulu aja ya. Oke. Nyebat Ya gitu datang dulu santai aja, ini mah obrolan apa sih, nongkrong gitu, obrolan di Ya, warung kopi iya. lebih jelasnya. anggap aja dua orang tolol lagi ngomong. Jangan terlalu serius, santai aja, anggap aja Sekarang ya, hiburan. meskipun masa lalu jangan terlalu serius, tapi kalau misalkan kita berdua bicara tentang masa lalu ya kita mesti ingat bagaimana kita ke depannya, bagaimana kita melalui masa lalu dengan baik, berpikir positif, dewasa, dan tidak mudah untuk menerima masa lalu itu dengan pemikiran yang cuma sebatas atau pemikiran dengan orang lain. Sangat sulit sih, makanya harus bawa serius. So jadi intinya tuh masa lalu ya namanya juga masa lalu kan ada lagunya juga, masa lalu biarlah masa lalu. Masalah lu Oh ya masalah lu masalah bisa jadi masalah gua kirim aja sih. ya kayak gitulah, emang masalah itu penting, cuman gimana orangnya lagi artinya, gimana dia mau cerita boleh, mau enggak juga boleh. Dan konsekuensinya kalau misalkan kita cerita ya dia menerima kita atau enggak pun ya itu haknya dia, cuman baik lagi sisi orangnya itu. Ya gitulah kira-kira ya obrolan kita Tentang masa lalu Iya. kali ini.
ya anggap aja ini cuma pembukaan ya, ntar kita pasti ada banyak diskusi-diskusi lain lah, ngobrol-ngobrol yang lain ngobrol-ngobrol santuy ya buat tentang politik topik keadaan. lain apa aja lah, kita kan lagi gabut ya. Gak gabut sih, cuman agak-agak pikiran masa lalu tuh kayak berterbangan dalam pikiran tuh kayak gitu, makanya ya angkat topik masa lalu tuh ya kayak gini. Kadang-kadang lagi kalau misalkan ada teman-teman yang mau request tentang punya cerita masa lalu atau misalkan punya masa lalu yang positif dan negatif, teman-teman bawa share aja ke kita, cukup teman-teman ya istilahnya follow aja lah IG kita berdua. Ya, Nama IG lu apa bro? ya gua Amana Ramadan 234. Dan ya misalkan kalau misalkan kalian juga mau nge-stalk foto-foto gua juga ya nggak apa-apa, cukup di IG gua @davidma.id. Ya nggak apa-apa kan, misalkan dia udah nge-stalk foto kita dan dia tertarik sama kita ya bisa diajak ngobrol bareng juga ya kayak gitu. Ya bisa. Kan lu negatif terus sih dari tadi. Bukan negatif maksudnya kan. Apa? Ya ini kan baru awal-awal Iya, kan. baru awal. Iya. Cuman awalnya itu harus baik juga ya teman-teman sekalian pun dengarnya enak kayak gitu. Ya pokoknya kalau kalian ada cerita atau ada apa, coba ceritain aja lah, yang mau curhat mau apa, kita ngobrol bareng, kita seneng-seneng bareng, kita santai bareng. Semoga bisa meringankan beban kalian. Nah, semoga bisa meringankan beban pikiran kalian dalam masa lalu atau pikiran-pikiran yang melayang entah tak ada tujuan, bisa jadi seperti itu pikiran. Kita mau sampai berapa menit nih? Udah Ini udah 21 ya. Mau sampai berapa? Ramadan aja. Udahan aja. Ya kalau misalkan ngomongin masa lalu kan pernah ada habisnya. Oh iya. Ya kan pernah ada habisnya. Pokoknya sejelek-jeleknya, sebaik-baiknya masa lalu, lebih baik lagi mikirin masa depan. Dengan diambil pelajaran masa lalu tersebut. Ya sebenarnya ada yang bilang kan, masa lalu udah lupain, sebenarnya jangan dilupain juga sih. Ambil pelajaran. Emang sebenarnya kita nggak bisa lupa sama masa lalu. Orang itu kan kejadian kita kan. Sebaiknya ya kita ambil positifnya, yang negatifnya juga dibikin pelajaran apa buat kedepannya lagi jadi lebih baik. Untuk penutup nih, gua mau ini dong kata-kata mutiara dari Bro David, sobat sobat Apa ya? Ya istilahnya gini lah tentang masa lalu, kalau misalkan bukan kata-kata mutiara sih, lebih ke istilahnya pengalaman sendiri aja. Kita punya masa lalu jangan pernah dipikirin, maksudnya jangan pernah dibawa pusing, karena intinya begini, jodoh kita nggak ada yang tahu, jalanin aja dengan jodoh kita sekarang. Kalau misalkan kita nggak bahagia dengan pasangan kita sendiri, tentu kita bakal bahagia dengan pasangan kita di masa depan. Pasti seperti itu. Udah jangan nangis tuh. Masa lalu gue beri boy. Ya gitulah kalau dari gua sendiri ya, masa lalu ya udah lah ya, kita apa sih bikin rencana buat kedepannya jadi lebih baik. Apapun yang terjadi masa lalu kita mau baik ya itu udah terjadi, kita terima aja, kita lapang dada aja, kita sabar aja, kita hadapin aja, pasti kok yakin suatu saat pasti akan lebih baik ya. Pasti. Ya mungkin segitu aja nih ngobrol-ngobrol santai kali ini ya. Sorry Dan kalau topiknya nggak terlalu dalam atau apa ya. ya mungkin nggak terlalu ngena ke dalam apa yang diinginkan oleh teman-teman gitu kan. Maklum, karena masa lalu seseorang itu berbeda. Ya udah stop masa lalu udah ya. Oke untuk Kalian juga udah bosan ya dengernya ya. Untuk yang keduanya, untuk kosan yang kedua, kalian bisa dengar cerita masa lalu dari gua ya. Tunggu aja, stay tune di podcast kali ini. Terima kasih, salam dari gua David MA dan Gua Ramadan. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.